Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafar Rehan. Saya dari kelompok 7 dalam mata pelajaran Praktikum Mekatronika. Hari ini saya akan membahas salah satu komponen mekanik yang sangat penting dalam berbagai mesin dan perangkat, yaitu bearing. Bearing berperan dalam mengurangi gesekan menopang beban serta meningkatkan efisiensi dan umur pakai mesin. Melalui video ini, kita akan memahami apa itu bearing, bagaimana cara kerja, jenis-jenisnya, serta cara perawatan agar tetap optimal. Mari kita mulai dengan memahami pengertiannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah pengertian bearing. Bearing adalah komponen mekanis yang berfungsi untuk mengurangi gesekan antar dua bagian yang bergerak relatif satu sama lain, seperti poros dan rumah bearing. Dengan bearing, pergerakan menjadi lebih halus, efisien, serta mengurangi kehausan pada komponen yang bergerak. Bearing banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari mesin industri, kendaraan bermotor, hingga perangkat elektronik. Dan selanjutnya yaitu fungsi bearing. Bearing memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, mengurangi gesekan dan menghemat energi. Yang selanjutnya, menopang beban dalam arah radial maupun aksial. Selanjutnya, menjaga kestabilan poros agar tetap berputar dengan baik. Selanjutnya adalah mengoptimalkan efisiensi mesin dengan mengurangi kehilangan daya akibat gesekan. Dan yang terakhir, meningkatkan keandalan dalam umur pakai mesin. Yang selanjutnya yaitu terdapat cara kerja bearing itu sendiri. Yang pertama, ada bearing gliding atau yang biasa kita ketahui yaitu rolling bearing. Yang pertama itu menggunakan bola atau roll untuk mengurangi gesekan, cocok untuk beban besar dan kecepatan yang tinggi. Selanjutnya yaitu ada bearing gesek atau yang biasa kita ketahui yaitu plain bearing. Yang pertama, tidak memiliki elemen gliding, hanya menggunakan pelumas, dan bearing ini cocok untuk beban tinggi dan kecepatan putar rendah. Selanjutnya, terdapat magnet bearing, menggunakan medan magnet untuk menopang poros tanpa kontak fisik, yang mana bearing ini digunakan pada aplikasi berkecepatan tinggi dan presisi tinggi. Dan yang selanjutnya yaitu terdapat jenis-jenis dari bearing itu sendiri. Jenis-jenis dari bearing itu sendiri dibedakan dari beberapa berdasarkan, yang pertama itu berdasarkan elemen glidingnya. Yang pertama adalah ball bearing, menggunakan bola baja, cocok untuk beban ringan hingga sedang. Roller bearing, menggunakan roll cylinder, mampu menahan beban lebih berat. Yang ketiga adalah noodle bearing, versi kecil dari roller bearing, cocok untuk ruang terbatas. Selanjutnya adalah tapered bearing, rolling bearing, menggunakan roll berbentuk kerucut menangani beban radial maupun aksial. Selanjutnya itu berdasarkan beban yang dipotong. Maksud saya berdasarkan beban yang ditopang. Yang pertama itu adalah radial bearing, yaitu menahan beban dalam arah radial. Selanjutnya ada thrust bearing, yaitu menahan beban aksial. Selanjutnya itu berdasarkan desain dan aplikasi khusus. Terdapat 3, yaitu self-aligning bearing, dapat menyesuaikan penyimpanan poros. Selanjutnya adalah magnet bearing, menggunakan medan magnet tanpa kontak fisik. Selanjutnya ada fluid bearing, menggunakan cairan pelumas, cocok untuk kecepatan tinggi. Selanjutnya yang kita bahas yaitu adalah faktor-faktor pemilihan bearing itu sendiri. Yang pertama, pemilihan bearing yang tepat tergantung pada beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama jenis beban yang harus ditopang. Yang selanjutnya adalah kecepatan putaran bearing. Selanjutnya adalah kondisi lingkungan seperti suhu ataupun kelembapan. Yang selanjutnya adalah ruang pemanasan, terutama jika terbatas. Selanjutnya adalah kemudahan perawatan dan umur pada bearing. Selanjutnya yaitu perawatan pada bearing itu sendiri. Yang pertama itu agar bearing tetap optimal dan tahan lama perlu dilakukan perawatan. Yang pertama itu pelumasan.
Gunakan oli sesuai spesifikasi, lakukan pelumasan secara rutin. Selanjutnya adalah pembersihan, hindari kontak masuk ke dalam bearing, gunakan seal atau penutup pelindung. Selanjutnya adalah pemeriksaan berkala. Periksa suara berisik atau getaran abnormal, selanjutnya ganti bearing jika terjadi kehausan. Dan yang terakhir, yaitu pemasangan yang benar. Gunakan teknik pemasangan yang tepat, hindari tekanan berlebih yang dapat merusak elemen dari bearing itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu konklusi atau kesimpulan. Dari pembahasan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa bearing adalah komponen penting dalam berbagai sistem mekanik yang berfungsi untuk mengurangi gesekan, menopang beban, dan menjaga stabil pergerakan. Terdapat berbagai jenis bearing yang dapat dipilih sesuai kebutuhan dan dengan perawatan yang tepat, kita bisa meningkatkan efisiensi serta umur pakai bearing agar mesin tetap bekerja dengan optimal. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang bearing. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.